Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taryono, CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Bandung. Kali ini saya akan membuat satu video tentang aplikasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Bagaimana cara penerapan kedua materi ini? Baiklah, kita saksikan saja video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak kelas 9A, di mana pada hari ini adalah kegiatan belajar secara daring untuk kelompok 2, begitu ya. Di mana minggu sebelumnya Bapak sudah melakukan aktivitas dengan kelompok 1, begitu. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, KM, Gerald, silahkan untuk memimpin doa. Dipersilakan. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik Gerald, terima kasih ya sudah memimpin doa. Tentunya doa karena kita memang terdiri dari beberapa agama ya. Jadi tadi mungkin ada yang berdoa secara Islam, ada yang berdoa secara Kristen begitu ya. Ini salah satu fasilitas bahwa di kita di SMP Negeri 2 sangat menjunjung tinggi toleransi begitu. Artinya kalian dipersilahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, terima kasih Gerald. Sebelum dilanjut mungkin Bapak akan coba absen dulu ya untuk kelompok 2 ini. Dari mulai KM dulu ya. Gerald, hadir? Hadir, Pak. Baik. Sesi? Hadir Bapak. Sasi Kirana? Hadir Bapak. Salma Nori? Hadir Pak. Jalfa Zahira? Hadir Pak. Rebecca Romauli? Hadir Pak. Irtisa Hasbuna? Hadir Pak. Wina? Hadir. Julia Rebecca? Hadir Pak. Salwa Nori? Hadir Pak. Terakhir Hilmia Nailatul Zahra? Hadir Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat. Baik, anak-anak, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan share screen ya. Share screen tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nah, ini ya mungkin di layar kalian sudah terlihat ada materi. Nah, ini. Hari ini adalah tentang fitur lanjut browser, kemudian tentang CMS, kemudian membuat laporan tugas, membuat vlog ya. Nah, mungkin karena kita waktunya terbatas, jadi materinya kita untuk pertemuan hari ini kita batasi saja, yaitu dengan fitur lanjut browser dan mengenal fitur aplikasi CMS ya. Nanti ada tugas untuk membuat laporan dan membuat vlog seperti itu. Nah, adapun nanti indikatornya adalah mengidentifikasi jenis-jenis browser ya, apa saja. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian fitur lanjut browser dengan menggunakan browser yang siswa kuasai. Kemudian siswa dapat menjelaskan fitur aplikasi CMS, membuat laporan tugas, dan membuat vlog sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Nah, oke, Bapak stop untuk share screen-nya. Selanjutnya, Bapak akan coba memberikan apa namanya ini ya, quiz ya. Quiz, silahkan nanti Bapak akan coba
share sebuah link begitu ya. Nah, ini. Oke ya, nanti kalian bisa lihat di kolom chat. Bapak berikan waktu 2 menit ya, ini hanya ini saja ya, simulasi saja ya. Oke, cukup ya, tesnya sudah selesai. Nanti Bapak akan coba lihat hasilnya seperti apa, tapi sebelumnya Bapak akan share screen lagi tentang video pembelajaran ya. Bentar, kita coba lihat. Ini adalah, nah, ini bisa dilihat. Oke, baik, itu tadi beberapa contoh browser yang mungkin salah satunya sering kalian gunakan. Termasuk tadi juga di soal, Bapak sudah melihat ternyata beberapa siswa di antara kalian memang berbeda dalam menggunakan browsernya. Boleh Bapak bertanya untuk KM, Gerald, dari browser yang tadi ditampilkan, kamu lebih senang menggunakan yang mana kira-kira? Apa Google Chrome atau apa? Google Chrome, Pak, karena simple. Simpel ya. Oke, baik. Kemudian barangkali ada yang lain yang mau menyampaikan. Rebecca, Romawi barangkali. Biasanya kamu menggunakan apa browser ini? Kalau saya seringnya Chrome dan Mozilla Fox kalau nggak salah. Oh ya. Mungkin alasannya bisa jelaskan. Alasannya kalau untuk Chrome ya sama, lebih simple. Sedangkan untuk Mozilla Fox itu, kalau untuk komputer tuh jauh lebih mudah ya pakai Mozilla. Oke, siap. Oke, makasih ya. Satu lagi mungkin dari siapa yang mau menjelaskan? Irtisa mungkin ya, boleh? Ada yang lain selain jangan, ya silakan. Kebetulan aku pakai yang sama, Bapak. Oh, sama juga ya. Oke. Ada yang menggunakan iPhone itu kan biasanya standarnya dari iPhone itu apa ya? Safari ya biasanya ya. Ada nggak yang
Mungkin Sasi Kirana boleh? Atau sama? Enggak, Bapak. Aku pakai Chrome juga. Oh, Chrome juga ya. Oke, baik ya. Memang betul ya dari tadi pertanyaan eh, apa namanya yang Bapak sampaikan juga rata-rata kalian kebanyakan menggunakan Chrome ya. Kenapa? Ya mungkin karena tadi fitur yang ditampilkannya lebih mudah dan karena terintegrasi dengan apa namanya Gmail kita biasanya aksesnya lebih cepat juga gitu ya seperti itu. Nah itu mungkin tadi seputar browser yang bisa kalian gunakan, tetapi ada juga beberapa browser yang biasanya digunakan untuk mempercepat browsing ya. Mungkin kalian pernah mendengar UC browser tadi juga diperlihatkan begitu ya. Nah, ini biasanya beberapa siswa menggunakan UC browser. Hanya mungkin dari browser yang tadi tingkat keamanannya bagaimana? Pak ada yang tahu nggak? Kira mungkin antara Mozilla Firefox, Chrome, kemudian UC browser dari level keamanannya, apakah mudah dihack atau mudah masuk virusnya? Ada yang tahu? Kira mungkin? Tentu, Pak. Oke, baik ya. Nah nanti tugasnya adalah nanti silahkan kalian berikan satu pendapat begitu ya tentang browser yang kalian pilih, baik itu Firefox atau Microsoft Edge, kemudian Internet Explorer, kemudian tadi ada Chrome, ada lagi Safari begitu ya. Itu silahkan buat kelebihan dan kekurangannya karena kalian sendiri kan yang menggunakannya. Kemudian bagaimana tingkat keamanannya, apakah bisa mudah diakses atau mudah masuk virus dan lain sebagainya. Silakan itu nanti tugasnya dibuat menurut kalian mau di PowerPoint, mau dibuat sebuah misalnya PDF mungkin atau mau di Microsoft Word, silakan ya tergantung kalian sukanya apa untuk mengumpulkan tugas. Atau jika memungkinkan dibuat dalam sebuah video juga tidak masalah gitu ya. Nah itu mungkin untuk selanjutnya materinya adalah tentang CMS ya. CMS ini adalah Content Management System. Nah, Content Management System ini adalah salah satu aplikasi yang biasanya digunakan untuk membuat salah satu web begitu ya. Nah, kalian mungkin pernah mendengar bahwa pembuatan web sangat mahal, betul begitu ya. Itu karena untuk membuat web salah satunya dibutuhkan kemampuan atau keahlian untuk mengelola CMS. Tetapi ada yang sederhana sebetulnya, yaitu dengan kalian masuk dengan akun Google, kemudian ke blogger.com ya, itu kalian sudah membuat tampilan seperti website. Atau kalian mungkin mengenalnya dengan nama blog ya, seperti itu. Nah itu kalian silakan di blog itu bisa menyimpan apapun, data misalnya tentang hobi kalian dan lain sebagainya. Itu layaknya seperti website ya. Hanya kalau blog itu tanpa bayar atau gratis, tapi kalau website itu biasanya untuk membuat domainnya ya dikenakan biaya begitu. Seperti misalnya kalian tahu kenapa ada google.com, kemudian ada misalnya selain com ada gov misalnya ya, kemudian ada mail, kemudian kalau ITB biasanya ujungnya www.itb.ac.id begitu ya. Itu ada yang tahu nggak perbedaan dari com itu maksudnya apa kira-kira? Com itu komersil ya, komersil, sehingga kalau nanti kalian membuat website dengan domain com itu biayanya akan mahal begitu karena hitungannya sudah kategori komersial bisnis begitu ya. Tapi kalau untuk sekolah misalnya www.snpn2bdg.sch.id. Nah, SCH itu menunjukkan sekolah, ID-nya menunjukkan Indonesia. Itu jauh lebih murah biaya sewa hostingnya begitu ya.
Nah, hosting itu adalah tempat menyimpan data kita secara cloud gitu ya. Artinya ketika kita punya website atau mungkin nanti punya blog, kalian membuat ya, itu datanya tidak harus disimpan di komputer kita, tapi disimpan secara cloud. Kalau cloud itu kalau di Blogger biasanya tersimpan di Google begitu ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan hostingnya di perusahaan tertentu, nah itu yang sering mengeluarkan biaya itu dari seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ada lagi MIL. MIL itu biasanya tni.mil gitu ya, itu militer gitu. Kaitannya dengan militer. Kalau Gov itu tentang government, pemerintahan. Jadi kalau kalian melihat salah satu website itu apakah dia komersial atau sebuah kelembagaan, bisa dilihat dari ujungnya, domain ujungnya gitu ya. Kalau SCH pasti sekolah. Coba saja kalian lihat, kalau yang sekolah pasti akan berakhiran SCH ID. Kenapa ID? ID itu adalah Indonesia. Kalau Jepang, ada yang tahu nggak? SCH apa kira-kira kalau sekolahnya di Jepang? JP ya. Kalau di Amerika, kira-kira apa? Gerald, tahu? US ya, United States. Artinya setiap domain itu bisa menunjukkan lembaga dan negara. Kalau di Indonesia pasti akan ID, karena itu kode untuk negara Indonesia itu ID. Kalau tadi Malaysia misalnya biasanya ML, kemudian Jepang JP, kemudian Inggris biasanya UK, UK gitu ya, United Kingdom gitu ya, dan seterusnya begitu. Itu beda-beda lah. Gitu. Jadi itu bisa kalian pahami ketika melihat salah satu web yang mungkin tiba-tiba muncul di pop up iklan begitu ya, seperti itu. Oke, itu mungkin yang ingin Bapak sampaikan tentang apa tadi, fitur lanjut browser dan CMS ya, dan CMS begitu. Di CMS ini kalian nanti silahkan tugasnya adalah membuat blog dengan menggunakan wordpress.com yang tidak berbayar atau apapun itulah, silahkan gitu ya. Kemudian buat sesuai dengan keinginan kalian, keahlian kalian begitu ya. Nanti boleh saja ini kalian kerjakan secara individu ataupun berkelompok. Tetapi jika berkelompok, maka identitas dalam konten blognya itu terdiri dari 2 atau 3 identitas, tergantung dari jumlah kelompok yang kalian miliki. Gitu. Kemudian kita lihat materinya. Baik ya, adapun nanti penilaian yang akan digunakan ini karena ada unsur berkelompok begitu ya. Yang pertama adalah aspek yang dinilai kejujuran, kemudian kreativitas, gotong royong begitu ya, kemudian mandiri dan rasa ingin tahu. Nah, ini mungkin nanti bisa kita lihat dari konten yang kalian buat di blog tersebut. Karena kalau hasil kerjasama biasanya kontennya lebih bervariatif gitu ya, sehingga Bapak nanti bisa melihat dari sisi lain untuk penilaian yang tadi Bapak sampaikan. Nah, itu mungkin untuk pembelajaran hari ini. Bapak persilahkan, barangkali ada yang ingin bertanya, atau mudah-mudahan sudah cukup jelas, baik materi maupun tugasnya. Tugasnya sekali lagi nanti untuk blog, kalian tinggal kirim linknya saja, ya, linknya saja.
boleh berkelompok maupun individu. Kalau untuk yang tadi membuat presentasi tentang browser, kalian boleh mengirimkan secara japri berbentuk file saja. Filenya terserah kalian, bisa video, PowerPoint, PDF, dan lain sebagainya, tergantung dari kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Begitu. Dan selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak akan memberikan satu tes ya. Silahkan kalian nanti klik link berikut ini. Kita kasih waktu 5 menit karena cukup singkat soalnya gitu ya. Baik, Bapak coba kirim lagi jawabnya. Ini ya. Dan kalian konsentrasi mengerjakan tes tersebut ya. Oke, baik, sepertinya sudah selesai ya. Dan Pak Cik sudah disubmit semua tesnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa melakukan pembelajaran secara offline gitu ya. Sehingga nanti tugas yang kalian kerjakan akan lebih mudah dipresentasikan ketika kita semua siswa bisa hadir semuanya di kelas gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Bapak minta KM untuk menutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa. KM dipersilakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Gerald sudah memimpin doa di akhir pembelajaran. Dari Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan secara daring dengan siswa kelas 9 dan materi tentang fitur lanjut browser serta penggunaan CMS atau Content Management System. Dari pembelajaran tadi, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, dari awal pembelajaran, saya sudah mencoba membuat pembelajaran secara berdiferensiasi, diawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh KM. Kemudian pada saat awal juga saya mencoba menggali kompetensi sosial dan emosional dengan cara memetakan siswa dengan memberikan tes atau pretest untuk mengukur kesiapan belajar siswa. Kemudian pada saat pembelajaran juga saya mencoba memberikan materi dari PowerPoint, kemudian dari video, sehingga gaya belajar dari tiap siswa yang ada pada kelas 9A semuanya bisa terpenuhi. Selanjutnya, untuk pemberian tugas, saya juga tidak menekankan kepada salah satu aplikasi saja. Contohnya, ada 2 tugas yang saya berikan. Yang pertama adalah membuat presentasi. Setiap siswa saya berikan keleluasaan untuk menggunakan aplikasi apapun untuk membuat presentasi, baik PowerPoint, video, kemudian PDF, bahkan sekalipun dengan menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya untuk tugas berikutnya yaitu pembuatan blog, saya juga mempersilakan siswa menggunakan WordPress atau bahkan yang lainnya, dengan catatan
pembuatan blog itu tidak dikenakan biaya. Nah, itu mungkin sekilas tentang refleksi untuk pembelajaran hari ini. Adapun untuk saya sendiri, saya merasa sangat bahagia karena siswa dalam mengikuti pelajaran tadi sangat antusias, kemudian semangat walaupun kondisinya secara online. Itu terbukti dari keaktifan siswa dalam pembelajaran, kemudian raut muka mereka yang terlihat sangat ceria ketika mengikuti pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin refleksi pembelajaran dari saya untuk materi fitur lanjut browser dan CMS kelas 9 di SMP Negeri 2 Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.